Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memakai pakaian khas dari Batak, dari Sumatera Utara. Dan saya tadi pagi misa tahun baru dengan gaya Batak. Misa dengan pesta Santa Maria Bunda Allah. Dan serupanya orang-orang Batak sudah mempersiapkan semuanya di paroki Santo Lukas Pemalang. Maka saya merasakan bagaimana suasana Batak pada waktu pagi tadi. Butet di pangungsian do opo apang muale butet. Dia marhurila damar darurat ale putih. Dia marhurila damar darurat ale putih. Doke 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 dai doke. Doke 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 dai doke doke. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya ulosnya harus di sini. Kalau saya mendalami budaya Batak, tadi saya melihat bagaimana banyak orang Batak, budaya Batak, kalau banyak tamu, kemudian tamunya itu selalu silih berganti, kemudian dikatakan itu istilahnya paramakso balunan. Paramakso balunan artinya sebetulnya adalah tikar tidak sempat digulung karena tamu datang silih berganti. Maka kalau semua orang Batak itu bertamu ke suatu tempat dan silih berganti tamunya, makan dan minum semuanya, di situ ada pesta dan mereka punya budaya harus melayani dan menjamu para tamu, itu budaya orang Batak, dan kemudian mereka akan bergembira makan bersama. Datang dan pergi, tidak melihat status sosial, tidak melihat pekerjaan, kekayaan, semuanya sama diperlakukan sebagai tamu yang sejajar. Maka kemudian dikatakan tadi, disebutkan, saya lupa istilahnya ya, paramakso balunon. Tikar itu tidak sempat dilipat. Injil hari ini juga bicara tentang bagaimana Maria dan Yusuf melahirkan bayi Yesus di Bethlehem. Bagaimana kemudian para gembala mendapatkan kabar dari malaikat bahwa ada kesukaan besar. Lihatlah di Bethlehem, kamu akan menemukan seorang bayi di palungan dengan terbungkus lampin. Lalu kemudian mereka bergegas untuk menuju ke Bethlehem. Dan ternyata ketika melihat bayi kanak-kanak Yesus, mereka heran. Semuanya cocok dengan apa yang telah diwartakan kepada mereka. Maka kemudian gembala-gembala itu silih berganti datang ke tempat itu. Dan kemudian mereka pulang menceritakan semuanya itu. Maria heran dan menyimpan semuanya itu di dalam hati. Dan kemudian merenungkannya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus kemudian pada hari ke-8 dibawa ke bait Allah. Waktunya untuk disunatkan dan diberi nama Yesus. Dan itu nama sesuai dengan yang dikatakan malaikat ketika mereka memberikan kabar kepada Maria. Dan waktu itu sebelum Maria mengandung karena Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini merupakan pesta Maria sebagai Bunda Allah. Maria yang sejak tahun 431 dikenal sebagai Bunda Allah dan dikukuhkan dalam konsili Efesus. Dan ternyata
Dia atau beliau itu selalu menunjukkan kebesaran-kebesaran. Banyak orang seperti halnya tadi orang Batak tadi, para Makso Balunon, tidak sempat Maria berkemas-kemas karena datang silih berganti gembala-gembala yang menengok kanak-kanak Yesus, bayi Yesus. Besok minggu tiga raja, Kaspar, Baltasar, Melkior, yang menggambarkan orang atau pemimpin dari seluruh dunia itu datang untuk sowan, untuk sungkem, mohon. Kalau dalam bahasa Batak itu mendapatkan pasu-pasu, mendapatkan berkat, dan semuanya itu selalu disimpan di dalam hati oleh Maria. Saudara-saudari yang terkasih, pada penutupan tahun 2024 kemarin, saya mengunjungi beberapa orang. Salah satunya saya kunjungi seorang keluarga yang mendapatkan program bedah rumah, dan dia merasakan gembira walaupun mungkin karena dulu biasanya rumahnya itu selalu terendam air dan semuanya kacau ketika musim hujan seperti ini. Dan kemudian akhirnya merasakan syukur di akhir tahun itu. Saya juga menemukan seorang ibu yang kecelakaan, jatuh, tulang kakinya patah di samping lutut itu. Dia juga walaupun sudah dioperasi bersyukur, sudah opnam 1 minggu, lalu kemudian dioperasi dan sekarang sudah mulai membaik. Dia bersyukur karena apa? Karena ternyata banyak orang baik yang di penghujung tahun ini merawat, memperhatikan, dan semuanya memberi perhatian. Ketika sorenya saya misa untuk tutup tahun, ada sharing-sharing dari keluarga yang mungkin belum ada 10 hari atau mungkin sekitar 10 hari, seorang ibu yang suaminya meninggal secara mendadak. Walaupun dia sedih dengan segala kesedihan, tetapi tetap bersyukur karena ternyata banyak orang baik karena suaminya meninggal di kota lain yang agak jauh, tetapi teman-temannya sedang tugas, teman-temannya itu merawat semua, membereskan semua. Bahkan ketika harus mengingat untuk larungan, mendoakan, ibu itu kemudian ke pantai di Pemalang ini. Dan rupanya ada tukang perahu yang menolong dia lagi. Dia merasakan syukur walaupun sedih, tetapi semuanya itu terbalut dengan baik. Ada ibu juga yang bersyukur karena dulu karena sakit kanker, tetapi dia mencoba untuk bertanya-tanya seorang guru, apakah saya bisa pensiun sampai tutup atau sampai kerja ini pensiun? Karena saya sudah divonis seperti ini. Terapi rutin, ke dokter, periksa, rupanya beberapa saat lalu pensiun dan dia bersyukur di penghujung tahun 2024 itu. Lalu kemudian juga bersyukur karena diberi cucu dan kemudian akhirnya sempat kemarin menjelang akhir tahun 2 bulan tinggal bersama anaknya dan cucunya yang baru dan merawat sebagai sumber kegembiraan, sumber syukurnya. Ada juga yang berjuang sudah 5 tahun, cucunya sakit tidak sadar seakan-akan, tetapi masih bisa respon. Doa terus supaya dikuatkan, dan semuanya ini kemudian di ujungnya adalah Tuhan itu baik. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita sekarang memasuki tahun 2025. Tahun jubilium. Kita tentu saja berharap seperti para gembala, mungkin gembala dari Batak yang mengharapkan pasu-pasu berkat untuk tahun 2025 ini. Kita tatap tahun 2025, kalau tadi 2024 ditutup dengan syukur walaupun ada kesedihan, ada beban, tetapi syukur itu menyelimuti setiap individu yang ada. Maka 2025 kita membuka hati supaya di alfa awal dari 2025 ini kita masuki dengan penuh pengharapan.
dan syukur tentu saja supaya nanti ditutup pada Omega 2025 Desember dengan segala kembali lagi peneguhan syukur dari Tuhan. Mari kita bersama-sama memasuki tahun 2025 dengan syukur dan pengharapan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.